Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kalian sehat dan semangat belajar ya. Pada video kali ini kita akan belajar materi biologi yang sangat penting, yaitu sel. Ya, benar, itu sel. Sel adalah dasar dari semua makhluk hidup, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, jangan berlama-lama, tanpa sel tidak akan ada kehidupan. Jadi, pastikan kalian menyimak video ini sampai selesai. Karena materinya akan sangat berguna untuk pelajaran biologi selanjutnya. Baik teman-teman, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang apa itu sel, coba kita bayangkan dulu. Tubuh manusia tersusun atas berbagai bagian, seperti kulit, otot, tulang, dan organ-organ. Nah, semua bagian itu sebenarnya tersusun dari unit yang sangat kecil, yaitu disebut sel. Ya, benar, itu sel. Sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Artinya, struktural, sel menyusun tubuh makhluk hidup. Fungsional, semua aktivitas kehidupan terjadi di dalam sel. Walaupun ukurannya sangat kecil, tapi dan tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, sel memiliki peran yang sangat besar. Nah, yang selanjutnya yaitu sejarah penemuan sel. Seperti teman-teman ketahui, tentunya kita harus tahu sejarah penemuan sel. Sel ditemukan oleh siapa sih? Sekarang kita bahas sedikit tentang sejarah penemuan sel. Pada tahun 1665, seorang ilmuwan bernama Robert Hooke mengamati potongan gabus menggunakan mikroskop sederhana. Saat diamati, gabus terlihat seperti memiliki ruang-ruang kecil yang sangat tersusun rapi, mirip seperti sarang lebah. Ruang-ruang kecil itulah yang kemudian ia beri nama selula, yang artinya ruang kecil. Dari situlah istilah sel mulai dikenal. Namun, sel yang diamati Robert Hooke sebenarnya adalah sel mati. Baru kemudian ilmuwan lain berhasil mengamati sel hidup dan memahami fungsinya dalam. Nah, teman-teman, setelah kita tahu sejarah penemuan sel yang ditemukan oleh Robert Hooke, selanjutnya kita beralih kepada ciri-ciri umum sel. Nah, teman-teman, ternyata sel ini mempunyai ciri-ciri yang sangat beragam. Yang pertama, sel merupakan unit terkecil kehidupan. Yang kedua, sel dapat melakukan proses kehidupan seperti bernapas, tumbuh, berkembang, dan membelah diri. Yang ketiga, sel berasal dari sel sebelumnya. Dan yang keempat, sel mengandung materi genetik yang mengatur aktivitas sel. Nah, jadi teman-teman, walaupun ukurannya sangat kecil, sel bisa melakukan tugas yang sangat kompleks. Nah, yang selanjutnya, setelah kita tahu ciri-ciri umum sel, selanjutnya yaitu macam-macam sel. Jadi teman-teman, ternyata macam-macam sel juga sangat beragam dan sangat kompleks. Berdasarkan strukturnya, sel dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu sel prokaryotik. Sel prokaryotik adalah sel yang tidak memiliki inti sel sejati. Materi genetikanya tidak dibungkus oleh membran inti. Contoh organisme dengan sel prokaryotik yaitu bakteri. Ya, betul, seperti teman-teman ketahui, yaitu bakteri.
Ciri-ciri sel prokaryotik ini yaitu ukurannya lebih kecil ya teman-teman. Yang kedua, struktur sederhana, dan yang ketiga tidak memiliki organel bermembran. Nah, yang kedua yaitu sel eukariotik. Sel eukariotik adalah sel yang memiliki inti sel sejati. Nah, jadi teman-teman, sel ini berbanding terbalik dengan sel prokaryotik. Kalau yang tadi, sel prokaryotik tidak memiliki inti sejati, sedangkan sel eukariotik memiliki inti sejati. Materi genetikanya tersimpan di dalam membran inti. Contoh organisme dengan sel eukariotik. Yang pertama ada hewan, tumbuhan, manusia, dan jamur. Sel eukariotik memiliki struktur yang lebih kompleks dibandingkan sel prokaryotik. Nah, ini jauh berbeda dengan sel prokaryotik. Kalau sel eukariotik tadi secara kompleks. Nah, teman-teman, setelah kita tahu tadi ada sel prokaryotik dan ada sel eukariotik, kita ke tahap yang selanjutnya, yaitu bagian-bagian sel. Nah, jadi teman-teman, ternyata bagian-bagian sel ini sangat banyak sekali. Sekarang kita masuk ke bagian yang terpenting, yaitu bagian-bagian sel. Dan sangat penting untuk kita ketahui. Yang pertama ada membran inti. Membran sel adalah pembungkus sel. Fungsinya yang pertama melindungi isi sel. Yang kedua mengatur keluar masuknya zat. Membran sel bersifat selektif permeabel. Artinya tidak semua zat bisa masuk dan keluar dengan bebas. Itulah salah satu bagian daripada membran sel dan fungsinya. Dan yang kedua yaitu sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan di dalam sel. Disinilah berbagai organel sel berada. Fungsi sitoplasma yang pertama, tempat berlangsungnya reaksi kimia. Yang kedua, menghubungkan organel sel satu dengan yang lainnya. Terlihat sangat penting ya teman-teman. Nah, yang ketiga yaitu inti sel atau nukleus. Inti sel berfungsi sebagai pusat pengendali sel. Di dalam inti sel terdapat DNA dan kromosom. Inti sel mengatur pertumbuhan, perkembangan, dan pembelahan sel. Nah, kita lanjut ke bagian yang keempat, yaitu mitokondria. Mitokondria disebut sebagai pembangkit tenaga sel. Fungsinya menghasilkan energi dan tempat respirasi sel. Semakin aktif suatu sel, maka semakin banyak mitokondria di dalamnya. Nah, terlihat sangat kompleks ya teman-teman. Dan yang kelima yaitu ribosom. Ribosom ini berfungsi untuk apa sih teman-teman? Yang pertama yaitu tempat pembentukan protein. Protein sangat penting untuk pertumbuhan dan perbaikan sel. Terlihat sangat penting dan sangat penting. Dan yang keenam adalah dinding sel, khusus tumbuhan. Dinding sel hanya terdapat pada sel tumbuhan. Fungsinya yaitu untuk memberi bentuk sel, melindungi sel, dan menjaga kekuatan sel. Nah, jadi teman-teman, setelah kita tahu bagian-bagian dari sel yang tentunya sangat penting untuk diketahui, kita lanjut, apa sih perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan? Nah, terlihat sangat mencolok dan perlu kita ketahui. Yang pertama, perbedaan utama sel hewan dan sel tumbuhan. Sel tumbuhan ini memiliki dinding sel, memiliki kloroplas, dan memiliki vakuola besar. Sedangkan sel hewan tidak memiliki dinding sel,
tidak memiliki kloroplas dan vakuola kecil atau tidak ada. Itulah perbedaan mendasar antara sel tumbuhan dan sel hewan. Nah, jadi teman-teman, selain bagian-bagian sel yang sudah kita bahas tadi, masih ada beberapa organel sel lain yang sangat penting untuk kehidupan sel. Yuk kita kenali bersama. Pertama ada retikulum endoplasma atau RE. Retikulum endoplasma adalah organel yang berbentuk seperti saluran atau pipa di dalam sel. Fungsinya membantu proses pembuatan dari pengangkutan zat di dalam sel. Kedua, retikulum endoplasma terbagi menjadi dua jenis. Jenis yang pertama yaitu RE kasar yang ditempeli ribosom dan berperan dalam pembentukan protein. Dan yang ketiga, RE halus yang berperan dalam pembentukan lemak dan detoksifikasi racun. Nah, yang selanjutnya yaitu ada badan Golgi. Badan Golgi berfungsi sebagai tempat pengemasan dan pengiriman zat. Ibaratnya, badan Golgi itu seperti kantor pos sel. Fungsinya mengemas protein. Yang kedua, menyalurkan protein ke bagian sel atau keluar sel. Yang selanjutnya yaitu ada lisosom. Umumnya pada sel hewan sih, lisosom dikenal sebagai kantong pencernaan sel. Fungsinya menghancurkan zat sisa. Yang kedua, mencerna organel sel yang sudah rusak. Karena fungsinya ini, lisosom juga sering disebut sebagai alat kebersihan sel. Yang selanjutnya yaitu ada kloroplas. Kloroplas ini berbanding terbalik dengan lisosom. Kalau yang tadi adalah sel pada hewan, sekarang khusus sel tumbuhan. Kloroplas hanya terdapat pada sel tumbuhan. Di dalam kloroplas terdapat zat hijau dan daun yang disebut klorofil. Fungsi kloroplas tempat terjadinya fotosintesis, mengubah cahaya matahari menjadi makanan bagi tumbuhan. Inilah sebabnya tumbuhan bisa membuat makanannya sendiri. Nah, jadi teman-teman, setelah kita tahu dan kita bahas dari awal video sampai akhir video ini, tentunya kita harus tahu dan paham pengertian sel, sejarah umum sel, ciri umum sel, bentuk-bentuk sel. Nah, itulah menjadi poin penting untuk kita pahami di video pembelajaran pada hari ini. Sebagai kesimpulan, sel adalah unit terkecil makhluk hidup. Semua makhluk hidup tersusun dari sel. Sel memiliki berbagai bagian dengan fungsi yang berbeda-beda. Dengan memahami materi sel, kita bisa lebih mengenali bagaimana tubuh bisa bekerja dan bagaimana makhluk hidup dapat bertahan hidup. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share agar tidak ketinggalan video pembelajaran lainnya. Sampai jumpa teman-teman di video berikutnya.